Shalom adik-adik. Selamat hari Minggu, selamat datang kembali dalam ibadah sekolah minggu kita pada hari ini yang akan ditemani oleh kakak Stephen dan Kakak Dixon, apa kabar? pasti kakak harap semua adik-adik dalam keadaan baik-baik saja. Kita akan sama-sama memulai ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Sebelumnya mari kita sama-sama angkat pujian yang berkata, mari kita bersukaria. Hilangkanlah hati yang sedih, Yesus berkata. Bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Baik adik-adik, kita akan sama-sama mengharap Tuhan dalam doa untuk membuka ibadah kita pada hari ini. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk cintamu kepada kami. Tiba saatnya kami akan memulai ibadah kami. Kami percaya Tuhan Engkau menyertai kami. Dan biarlah dalam seluruh rangkaian ibadah kami hari ini boleh jadi dalam pimpinanmu ya Tuhan. Kami berdoa, kami bersyukur. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita memuji Tuhan. Shalom adik-adik, apa kabarnya? Nah, hari ini kembali lagi bersama kakak, nama kakak Randi. Hari ini kita akan sama-sama mendengarkan cerita kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-31. Tapi sebelum itu, mari sama-sama kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa yang ada dalam kerajaan surga, terima kasih banyak ya Tuhan. Hari ini kami mau mendengarkan cerita kebenaran firman-Mu ya Bapa. Allah menyertai dan memberkati kami, biarlah apapun yang kami pelajari hari ini dapat membawa dampak dan perubahan dalam kehidupan kami tiap hari lepas hari. Terima kasih banyak ya Tuhan, ini doa kami. Dalam nama-Mu ya Yesus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, kita akan sama-sama membaca kebenaran firman Tuhan hari ini yang terambil dari Kejadian 1 ayatnya yang ke-29 sampai dengan ayatnya yang ke-31 di bawah perikop Allah menciptakan langit dan bumi serta isinya. Ayat yang ke-29. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara
dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi. Itulah hari ke-6. Demikian pembacaan firman Tuhan. Nah, adik-adik, di ayat yang ke-31 di situ dikatakan Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Nah, semua yang dijadikan Allah sungguh amat baik adanya. Sekarang kakak punya pertanyaan, bagaimana cara kita merawat segala yang dijadikan Allah itu yang telah sangat amat baik? Bagaimana caranya? Nah, kakak punya satu cerita hari ini yang akan adik-adik dengarkan bersama tentang bagaimana merawat alam yang ada. Untuk itu, mari kita dengarkan bersama-sama. Nah, ceritanya seperti ini adik-adik. Ada satu bapak, dia adalah seorang petani. Dia mempunyai sebuah kebun anggur yang sangat subur. Pohon-pohonnya itu menghasilkan anggur yang sangat-sangat banyak. Nah, bapak ini telah lanjut usianya adik-adik. Dia telah tua, tetapi dia punya 3 orang anak. 3 orang anak laki-laki. Nah, sayangnya anak-anak ini sangatlah malas. 3 orang anak ini sangatlah malas. Jadi, si Pak Petani ini berpikir, bagaimana kalau dia nantinya tidak ada di bumi lagi? Siapa yang akan mengurus kebun anggurnya? Oleh karena itu, dia berpikir akan suatu ide. Bagaimana caranya membuat anak-anak ini rajin? Nah, bapak itu kemudian memanggil ketiga anaknya dan memberitahukan suatu rahasia. Katanya, di dalam kebun anggur mereka, tapi tidak tahu lokasi tepatnya di mana, terkubur sebatang emas yang dalamnya seperti ini, kira-kira. Nah, di dalamnya itu cukup mudah untuk anak-anak bapak itu menggalinya. Nah, pada saat itu juga meninggallah bapak tersebut. Anak-anaknya bersedih, tetapi menjelang 2-3 hari setelahnya, mereka pun kemudian terpikirkan akan pesan bapak mereka itu. Nah, akhirnya mereka kemudian mengambil cangkul dan mereka bertiga mulai mencangkul seluruh area perkebunan anggur itu. Mereka berusaha mencari emas yang tersimpan di dalamnya. Saking rajinnya mereka mencangkul, setiap hari mereka terus mencangkul sehingga mereka tidak sadar bahwa buah-buah anggur yang tumbuh itu telah tumbuh subur dan tumbuh besar. Sehingga mereka memanen dan hasilnya sangat banyak, bahkan lebih banyak dari biasanya. Nah, di situ mereka menjual anggur yang ada dan mendapatkan uang sehingga dapat melanjutkan kehidupan mereka. Nah, dari cerita yang ada adik-adik, akhirnya ketiga orang ini tersadar bahwa maksud dari bapak mereka adalah untuk agar mereka dapat lebih rajin setiap harinya, memanfaatkan apa yang ada dan tidak bermalas-malasan, dan juga menjaga alam yang ada. Nah, di cerita Alkitab kita di ayat yang ke-31 di situ dikatakan tugas manusia adalah menjaga alam yang ada. Nah, adik-adik yang ada di rumah, mulai hari ini kakak mau mengajak kita semua untuk selalu menjaga alam-alam yang ada, alam di sekitar kita. Mulai dari membuang sampah pada tempatnya, ketika adik-adik makan permen, plastiknya ditaruh di mana? Apakah ditaruh di meja atau dibuang saja ke lantai? Ataukah adik-adik pergi dan buangnya di tempat sampah? Nah, sekian cerita kakak hari ini. Semoga adik-adik dapat mengambil pesan dari cerita firman Tuhan kali ini, di mana adik-adik diajarkan untuk terus menjaga lingkungan yang ada di sekitar rumah adik-adik. Amin. Nah, adik-adik, kita akan menaikkan doa syafaat kita hari ini. Nah, kita akan berdoa untuk masa depan adik-adik, sekolah adik-adik, orang tua, kesehatan kita juga. Nah, untuk itu kakak ajak semua untuk lipat tangan, tutup mata, kita menghadap Tuhan dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih banyak ya Tuhan Yesus untuk penyertaan dan perlindungan-Mu ya Bapa kepada kami semua. Kami telah selesai beribadah sekolah minggu di hari ini ya Tuhan. Bapa menyertai dan memberkati, biarlah apa yang telah kami dengar di hari ini dapat kami laksanakan dan kami lakukan dalam kehidupan kami setiap hari lepas hari, di mana untuk menjaga lingkungan yang ada ya Tuhan.
Terima kasih banyak ya Tuhan. Di hari ini kami mau berdoa ya Bapa untuk kami yang telah bersekolah. Tuhan memberkati, biarlah kami dapat selalu rajin belajar dan melakukan segala tugas dan aktivitas kami dengan baik ya Tuhan. Tuhan juga memberkati orang tua kami ya Bapa dalam setiap pekerjaan mereka. Kami juga berdoa ya Tuhan untuk kesehatan kami. Allah melindungi memberkati kami selalu ya Tuhan, biarlah kami selalu sehat setiap harinya dan dapat berkumpul terus bersama dengan keluarga kami. Ini doa ini sembahyang kami ya Tuhan, mengampuni akan setiap kesalahan dosa kami. Ke dalam nama-Mu ya Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk kakak yang sudah membawakan firman bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Nah, buat adik-adik, selamat merenungkan firman Tuhan dan melakukan dalam kehidupan hari lepas hari. Adik-adik, sebelum kita berpisah, kakak minta semua untuk bangun berdiri dan sama-sama kita angkat pujian yang berjudul Hari Penciptaan. Shalom adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Saatnya aktivitas mewarnai buah dan sayur. Adik-adik, ini adalah gambar yang sudah juga dibagikan kepada adik-adik. Nah, ada buah apel, buah mangga, buah jeruk, ada sayur sawi, sayur brokoli, dan sayur kol. Adik-adik, buah-buahan dan sayur ini pasti menyehatkan. Nah, kita juga harus
merawat tanaman, merawat tumbuh-tumbuhan supaya menghasilkan makanan yang enak-enak dan juga menyehatkan. Nah, kakak akan beri contoh warna buah-buahan dan sayur-sayuran yang dibagikan. Kemudian adik-adik bisa mengikutinya, dan silakan adik-adik mewarnai sesuai dengan kemampuan adik-adik. Selamat mencoba adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.